Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku secara virtual yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya, terutama nikmat taufik, karena dengan nikmat taufik tersebut kita semuanya bisa melakukan salah satu amal kebaikan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu menghadiri majelis ilmu, bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin para peserta bedah buku yang berbahagia, sebelum kita memulai kajian kita pada siang hari ini, tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir dalam majelis ilmu ini untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah amal ketaatan yang kita lakukan pada siang hari ini akan diterima dan diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta bedah buku yang berbahagia, kita masih membedah isi dari buku Membongkar Kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Pada siang hari ini secara khusus kita akan berbicara yaitu tentang bagaimana kita menjawab syubhah Wahabi terkait dengan pembagian tauhid menjadi 3. Di mana orang-orang Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Pembagian tauhid menjadi 3 ini tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita baca dari kitab-kitab para ulama salaf. Dari kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak pernah kita mengetahuinya dan tidak pernah ada memang pembagian tauhid semacam ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa pembagian tauhid ini ternyata telah menyebar luas sejak tahunan yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu. Pembagian tauhid semacam ini, rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat, itu sudah ada dalam
buku-buku bahkan dalam kurikulum di sekolah. Padahal pembagian tauhid menjadi 3 ala Wahabi ini itu sangat berbahaya. Nah, sangat berbahaya. Karena bibit-bibit radikalisme, bibit-bibit ekstremisme dan komunisme, bibit-bibit radikalisme itu bersumber salah satunya dari ajaran pembagian tauhid menjadi 3 ini. Karena dari akidah pembagian tauhid menjadi 3 ini, orang-orang Wahabi itu mengkafirkan seluruh umat Islam selain golongan mereka. Karena itulah maka kita harus mengetahui secara persis kebatilan atau kerusakan pembagian tauhid menjadi 3 ala Wahabi ini. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Wahabi itu mengatakan bahwa tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Mereka mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu artinya meyakini bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada pengatur alam semesta ini selain hanya Allah. Dan uluhiyah, tauhid uluhiyah artinya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Dan al-asma was sifat artinya kita mensifati Allah dan menamai Allah dengan sifat dan nama yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya. Sepintas apabila kita menyimak dari definisi atau pengertian tauhid yang 3 ala Wahabi ini, sepintas tidak ada masalah, dan memang tidak ada masalah ya. Jadi kalau kita membaca definisi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat dalam kitab-kitab Wahabi atau dalam buku-buku di sekolah yang yang dimasuki ajaran pembagian tauhid menjadi 3 ini, itu nggak ada masalah dengan definisi itu. Karena memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga meyakini bahwa tidak ada pencipta selain hanya Allah. Bahwasanya tidak ada pengatur alam semesta ini secara hakiki selain hanya Allah. Kita meyakini itu. Kita juga meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Ini uluhiyah. Kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat dan memiliki asma dan nama-nama Allah itu tauqifiyah. Kita mensifati Allah, kita menamai Allah dengan nama-nama yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita menamai Allah dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Di sini sama persis ya dari sisi keyakinan, sehingga sering orang itu kemudian mengatakan kenapa kita salahkan pembagian tauhid menjadi 3 ini. Sementara kalau dilihat dari definisinya tidak ada masalah sama sekali tentang definisinya. Para peserta pada buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kemudian kita melihat pada perincian dari penjelasan 3 tauhid ala Wahabi ini, apabila kita lebih lanjut membaca kitab-kitab Wahabi, kelanjutan dari definisi tauhid uluhiyah, kelanjutan dari definisi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat, maka baru kita akan mengetahui tujuan sebenarnya dari pembagian tauhid menjadi 3 ala Wahabi ini. Bahwa ternyata mereka dengan pembagian tauhid ini
ingin mengkafirkan seluruh umat Islam. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat, ini adalah bid'ah munkarah. Ini adalah bid'ah munkarah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang harus diingkari. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena memang pembagian tauhid menjadi 3 ini, uluhiyah, kemudian rububiyah, al-asma was sifat, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi secara eksplisit, secara tertulis. Itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Dan sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis disebut bid'ah. Nah, karena pengertian bid'ah apa? Pengertian bid'ah adalah malam yanussa alaihil Qur'anu wal hadis. Sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis itu namanya bid'ah. Dan pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat, nggak ada nasnya dalam Al-Quran. Secara sharih, secara eksplisit, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Orang Wahabi sering membawa sebagian ayat-ayat Al-Quran, tetapi itu hanya digaduk-gadukkan, hanya dicocok-cocokkan. Tidak secara sharih menunjuk adanya pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, ar-rububiyah, dan al-asma was sifat. Nggak ada pernah ditemukan dalam hadis-hadis Nabi, misalnya mengatakan at-tauhidu, misalnya dikatakan salah satu aqsam, itu nggak ada. Nggak pernah ada, dan memang tidak ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disebut bid'ah. Lalu bukankah bid'ah itu ada 2, sayyi'ah dan hasanah? Iya, ada 2. Dan ini, pembagian tauhid ini tergolong sebagai bid'ah yang sayyi'ah, yang mungkar. Kenapa? Karena yukhaliful Quran, yukhaliful hadis. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis. Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis disebut bid'ah sayyi'ah. Sedangkan bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis disebut sebagai bid'ah hasanah. Dan bid'ah pembagian tauhid menjadi 3 itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sehingga disebut sebagai bid'ah sayyi'ah, bid'ah mungkarah. Siapa yang membuat bid'ah ini? Yang membuat bid'ah ini adalah orang namanya Ibnu Taimiyah. Ahmad Ibn Taimiyah Al-Harrani, seorang yang hidup pada abad 7 Hijriah, 7-8 Hijriah. Ibnu Taimiyah ini bukan ulama salaf. Dia masuk dalam generasi khalaf. Seperti yang kita tahu bahwa salaf adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Mereka yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah disebut salaf. Sementara mereka yang hidup setelah abad 3 Hijriah, maka mereka disebut sebagai khalaf. Ibnu Taimiyah bukan salaf. Ibnu Taimiyah ini adalah panutan Wahabi, kelompok Wahabi yang hidup pada abad 7-8 Hijriah. Maka dia bukan salaf, dan dia yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3. Jadi yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 bukan ulama salaf, tetapi orang khalaf namanya Ahmad bin Taimiyah. Kemudian pembagian tauhid menjadi 3 ini diikuti oleh
pendiri muassis dari Harakah Wahabiyah, gerakan Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Ini dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam gerakan dia yang kemudian dikenal sampai sekarang dengan gerakan Wahabiyah. Maka jelaslah di sini bagi kita bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini bid'ah yang dibuat oleh 2 tokoh Wahabi. Pertama adalah Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah dikembangkan oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, yang keduanya itu bukan ulama salaf. Dan karena pembagian tauhid menjadi 3 ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka kita menyebutnya sebagai bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mungkaroh. Jadi nggak ada kalau kita telisik, bukan hanya dalam Al-Quran dan hadis seperti yang tadi kita sampaikan, para ulama salaf pun dari generasi para sahabat, dari generasi tabi'in, dari generasi para atba'ut tabi'in, nggak ada satupun di antara mereka yang pernah membagi tauhid menjadi 3 sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau ulama salaf, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang beliau ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, diklaim oleh orang-orang Wahabi sebagai imamnya. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal bari'un minhum, terbebas dari akidah rusak dari kalangan orang Wahabi. Ahmad bin Taimiyah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu seorang muwahhid, beliau bertauhid, beliau tidak musyabbih, beliau bukan mujassim sebagaimana kelompok Wahabi. Kita katakan bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, imam ahli sunnah wal jamaah, bukan imam Wahabi, yang diklaim sebagai panutan dari orang Wahabi, dan beliau adalah ulama salaf, itu juga tidak pernah ditemukan Imam Ahmad bin Hanbal itu membagi tauhid menjadi 3. Coba dicari dalam kitab-kitab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak akan pernah kita temukan pembagian tauhid menjadi 3 seperti yang diyakini oleh kelompok Wahabi. Maka siapa? Ya, pertama kali adalah Ahmad bin Taimiyah. Dialah yang pertama kali membagi tauhid menjadi 3 ini. Para peserta bedah buku yang kami hormati, yang berbahagia, bagaimana dikatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, dan al-asma was sifat, itu dikatakan bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Yang pertama, bahwa dengan tauhid rububiyah, orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian juga Fir'aun dan sebagainya, orang-orang kafir itu bertauhid. Karena itulah maka para nabi, kata mereka, kata orang Wahabi, karena orang-orang kafir itu sudah bertauhid uluhiyah, maka para nabi itu diutus oleh Allah untuk menyuruh orang-orang kafir itu untuk bertauhid uluhiyah. Coba diperhatikan ini. Coba diperhatikan bahwa dengan konsep tauhid rububiyah, orang Wahabi itu mengatakan bahwa orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ini adalah orang-orang yang bertauhid.
Pernah nggak kita mendengar Abu Jahal, Abu Lahab, orang bertauhid dalam konsep akidah kita? Nggak ada. Tetapi orang Wahabi dengan konsep rububiyah bisa berkesimpulan bahwa orang-orang kafir itu bertauhid, yaitu bertauhid uluhiyah. Dan para nabi mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad menurut mereka itu mendakwahkan tauhid uluhiyah, bukan mendakwahkan tauhid rububiyah, karena menurut mereka orang-orang kafir itu sudah bertauhid, tapi tauhidnya masih rububiyah, sehingga perlu diajak mereka meyakini tauhid uluhiyah, karena tauhid rububiyah itu nggak cukup menurut mereka, sehingga harus diajak untuk bertauhid uluhiyah. Nah, sepintas seakan-akan di sini nanti masuk akal, tetapi sebenarnya ini bertentangan dengan Al-Quran. Coba kita perhatikan misalnya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berbicara tentang orang-orang kafir. Bahwa bahasanya orang-orang kafir itu mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang maknanya tidaklah kami beribadah kepada mereka, berhala-berhala, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan, dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang musyrik, mereka beribadah kepada Allah. Kenapa mereka beribadah kepada Allah? Disebutkan mereka mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala itu bisa menciptakan hidayah, bisa menciptakan taufik, bisa menciptakan pendekatan diri mereka kepada Allah. Ketika seseorang meyakini bahwa berhala itu bisa menciptakan, apakah itu bertauhid rububiyah? Bukankah kalian mengatakan bahwa tauhid rububiyah, kita bicara kepada orang Wahabi, wahai orang Wahabi, bukankah kalian mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu artinya meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta? Dan dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang musyrik, mereka beribadah kepada berhala karena mereka meyakini bahwa berhala itu bisa menciptakan hidayah. Bahwa berhala itu bisa menciptakan pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana klaim kalian yang mengatakan bahwa orang kafir, orang musyrik itu bertauhid rububiyah? Di mana? Bertentangan dengan ayat ini. Baik, kita sebutkan ayat yang lain. Tentang Fir'aun, laknatullah alaih. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Fir'aun itu berkata, Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Fir'aun mengatakan, Ana rabbukum. Nah, itu apa artinya? Artinya dia tidak bertauhid rububiyah. Fir'aun tidak bertauhid rububiyah. Lalu di mana klaim kalian yang mengatakan bahwa orang kafir itu bertauhid rububiyah? Nyatanya apa? Fir'aun dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengaku sebagai Rabb, dia mengaku sebagai pencipta, dia mengaku sebagai pengatur alam semesta ini. Maka dia tidak bertauhid rububiyah sebagaimana kalian klaim, wahai orang Wahabi. Salah besar keyakinan kalian itu. Yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah. Bahkan dalam ayat yang lain, Fir'aun ini bukan hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Dalam riwayat atau dalam ayat yang lain, Fir'aun itu mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 38,
Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dikatakan apa? Dia mengatakan ma'alimtu lakum, aku tidak mengetahui untuk kalian Tuhan selainku, ilah selainku. Di sini Fir'aun mengaku sebagai ilah. Tadi Fir'aun mengaku sebagai apa? Rabb. Sekarang Fir'aun di sini dalam ayat ini disebutkan mengaku sebagai ilah. Artinya apa? Nggak ada bedanya antara ilah dan Rabb. Tidak ada bedanya antara rububiyah dan uluhiyah. Nggak ada bedanya. Sehingga dalam ayat yang berbeda tentang masalah yang sama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun, yang satu mengatakan bahwa Firaun mengaku sebagai ilah dan yang satu Firaun mengatakan sebagai Rabb. Dan itu menunjukkan bahwa di sini nggak ada beda antara ilah dan Rabb. Tidak ada beda antara uluhiyah dan rububiyah. Terbukti sekarang bahwasanya apa yang kalian klaim, apa yang kalian katakan, bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah, itu adalah klaim yang salah, klaim yang tidak benar sama sekali. Sangat aneh kalau kita membuka salah satu dari kitab Wahabi itu sampai ada yang mengatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab, pengarangnya mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih murni, akhlasu iman, lebih murni imannya, lebih murni tauhidnya daripada umat Islam, tetapi mereka bertawassul dengan para nabi dan para wali. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi klaim orang Wahabi bahwa orang-orang musyrik itu bertauhid rububiyah, ini bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis. Karena itulah pembagian tauhid menjadi tiga ini, ada yang disebut dengan rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ini adalah sesuatu yang pembagian yang batil karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Bukan hanya bertentangan dengan Al-Qur'an saja, tetapi juga bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis tentang pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Soalul malakain, Munkar wa Nakir. Nah, diriwayatkan dalam hadis bahwa malaikat Munkar dan Nakir nanti akan bertanya kepada penduduk atau kepada orang yang mati. Pertanyaannya itu bagaimana? Pertanyaannya itu man rabbuka. Jadi pertanyaannya apa? Man rabbuka. Siapa Rabb kamu? Seandainya, kita katakan, seandainya tauhid rububiyah itu beda dengan tauhid uluhiyah. Seandainya tauhid rububiyah itu tidak cukup tanpa tauhid uluhiyah, maka niscaya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu pastinya bukan man rabbuka, tetapi man ilahuka. Tetapi apakah begitu pertanyaannya? Tidak. Dalam hadis pertanyaannya bukan man ilahuka, tetapi pertanyaannya adalah man rabbuka. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di sini tidak ada bedanya antara rububiyah dan uluhiyah. Jika seandainya nggak cukup bertauhid rububiyah, dan karena tauhid rububiyah itu menurut orang Wahabi itu adalah tauhidnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seandainya itu nggak cukup, maka pasti pertanyaannya apa? Man
Rabbuka. Jika dibedakan antara rububiyah dan uluhiyah, nanti orang kafir ditanya di dalam kuburnya, man rabbuka, bisa jawab dong mereka. Nah, bagaimana itu? Nah, ini menunjukkan apa? Ya, jadi menunjukkan nggak ada beda antara uluhiyah dan rububiyah. Seandainya itu dibedakan, maka pastilah pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu man rabbuka wa man ilahuka, ditambahi, atau man ilahuka saja, atau man rabbuka wa man ilahuka. Ketika ditanya man rabbuka bisa, terus ditanya lagi man ilahuka, akan seperti itu. Tetapi apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Nggak ada riwayat dalam hadis yang menyatakan bahwa pertanyaan malaikat munkar nakir itu dua, man rabbuka dan man ilahuka, itu nggak ada. Hanya satu, man rabbuka. Nah, maka pembedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah seperti yang dilakukan oleh orang Wahabi ini bertentangan juga dengan hadis. Bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pembagian tauhid rububiyah dan rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat ini juga bertentangan dengan akal, bertentangan dengan akal sehat. Kalau kita pikir-pikir atau apabila kita berpikir dengan akal yang sehat, maka akan terlihat bahwa pembagian atau pembedaan secara khusus pembedaan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini bertentangan dengan akal sehat. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena secara akal itu tidak mungkin orang yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta ini, kemudian dia menyembah selain Allah. Itu tidak mungkin. Yang dia tahu bahwa selain Allah itu bukan pencipta dan bukan pengatur dari alam semesta ini. Iya kan? Sekarang coba, apa mungkin orang yang dia tahu bahwa pencipta, pengatur alam semesta ini adalah Allah, kemudian dia menyembah selain Allah, yang itu bukan pencipta dan bukan pengatur alam semesta ini. Secara akal nggak mungkin. Kita ini beribadah hanya kepada Allah. Kita ini menyembah Allah itu karena kita tahu bahwa Allah adalah pencipta kita. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Allah adalah pencipta atau pengatur yang hakiki dari alam semesta ini. Karena itulah kita beribadah hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak menyembah matahari? Karena kita tahu matahari itu makhluk, bukan pencipta, bukan khalik. Kenapa kita tidak menyembah setan? Karena kita tahu setan itu makhluk, bukan khalik. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Karena kita tahu hanya Allah lah pencipta dan pengatur alam semesta ini. Nah, itu. Maka nggak mungkin kalau mereka kalian katakan orang-orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, itu meyakini bahwa pencipta alam semesta itu Allah. Tapi mereka nggak menyembah Allah. Bagaimana? Wong dia meyakini Allah itu pencipta, kok nggak menyembahnya? Malah menyembah yang dia yakini bukan pencipta. Kan aneh, nggak mungkin secara akal. Nggak mungkin secara akal. Jadi, orang yang berakal itu mengatakan bahwa seseorang itu beribadah kepada Allah itu karena dia meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini. Jadi di sini apa? Antara uluhiyah dan rububiyah nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Karena itulah maka para ulama, termasuk diantaranya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah.
itu mengatakan apa? Mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah atau la rabba illallah. Makna la ilaha illallah tidak, kalau sebagian ulama itu mengatakan apa? Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Itu makna pertama. Tetapi sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. La ilaha illallah itu uluhiyah, la khaliqa illallah itu rububiyah. Jadi nggak ada beda antara uluhiyah dan rububiyah. Karena seseorang yang meyakini la khaliqa illallah, maka dia akan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan beribadah kepada selainnya. Jadi klaim kalian bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka bertauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta ini, tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah, itu klaim yang sesat. Ayat Al-Quran telah membongkar kebohongan itu. Ayat Al-Quran tadi sudah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak bertauhid uluhiyah. Fir'aun tidak bertauhid uluhiyah, seperti tidak bertauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak bertauhid rububiyah sebagaimana yang kalian klaim. Hadis Nabi juga telah membongkar kebohongan kalian yang mengatakan bahwa bertauhid rububiyah itu orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah. Itu tidak benar. Hadirin hadirat para peserta bedah buku yang berbahagia. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita secara khusus pada siang hari ini berbicara tentang bid'ah mungkarah pembagian tauhid menjadi 3 ala Wahabi ini. Dengan konsep uluhiyah, apa yang terjadi? Mereka mengatakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bertauhid. Aneh, sangat aneh. Dan ini tadi sudah kita bantah. Yang kedua, dengan tauhid, konsep tauhid uluhiyah, orang-orang Wahabi itu mengkafirkan umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan para wali. Mereka mengkafirkan orang yang beristighatsah dengan nabi, para nabi dan wali. Mereka mengkafirkan orang yang bertabarruk dengan asar para nabi dan asar para wali. Ini. Dan ini bertentangan nggak dengan Islam? Bertentangan. Sangat bertentangan sekali. Bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan hadis. Al-Quran memerintahkan tawassul. Wabtahu ilaihil wasilah. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tawassul. Insya Allah akan kita bahas nanti dalam pertemuan setelahnya tentang menjawab syubhah terkait dengan masalah amaliyah. Sekarang kita masih dalam pembahasan menjawab syubhah seputar prinsip akidah. Rasulullah mengajarkan kepada seorang sahabat buta untuk bertawassul dengan mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad
inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Rasulullah mengajarkan tawassul itu. Para sahabat bertawassul. Para sahabat seperti misalnya Umar bin Al-Khattab bertawassul. Abu Ayyub Al-Ansari bertawassul, beristighasah, bertabarruk. Sahabat Bilal ibnul Haris Al-Muzani beristighasah dengan Nabi. Beliau datang di masa Sayyidina Umar, datang ke makam Rasulullah, kemudian beristighasah. Mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Beristighasah dengan Nabi. Bilal bin Rabah bertabarruk dengan makam tanah pekuburan Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari bertabarruk dengan makam Rasulullah. Abdullah bin Umar beristighasah ketika beliau sakit kakinya. Kemudian ada seseorang yang memintanya menyebut nama orang yang paling beliau cintai. Beliau mengatakan, ya Muhammad. Ini namanya apa? Istighasah dengan Nabi. Dan ketika itu kaki beliau sembuh. Nah, kalau orang Wahabi kemudian dengan atas dasar pembagian tauhid uluhiyah mengatakan bahwa orang yang bertawassul, bertabarruk dan beristighasah dengan para nabi dan para wali itu musyrik. Apa artinya? Mereka telah mensyirikkan Nabi yang telah mengajarkan tawassul, tabarruk, istighasah. Mereka telah mensyirikkan para sahabat, telah mensyirikkan Umar bin Al-Khattab, telah mensyirikkan Bilal bin Rabah, telah mensyirikkan Abu Ayyub Al-Ansari, telah mensyirikkan Bilal ibn Al-Haris Al-Muzani, telah mensyirikkan para tabi'in, telah mensyirikkan umat Islam seluruhnya di dunia ini dari dulu sampai sekarang, yang mereka bertawassul, beristighasah dan bertabarruk dengan Nabi dan para wali. Wal'iyadzubillah, bagaimana mereka berani mengatakan seperti itu? Bahkan mengkafirkan siapa? Mensyirikkan siapa? Mensyirikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunjukkan bahwa mereka itu adalah musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mereka mensyirikkan orang-orang yang tawassul atas dasar pembagian tauhid menjadi ada tauhid uluhiyah, ini adalah sesuatu yang fatal. Pembagian ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bahkan kemudian menjadi ekstrim mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Maka waspadalah terhadap pembagian tauhid menjadi 3 ala Wahabi ini sangat berbahaya sekali. Selain ini akan mengakibatkan pengkafiran terhadap umat Islam secara menyeluruh, kita katakan kepada orang Wahabi, dalam tawassul, tabarruk dan istighasah itu nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Sama sekali tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Karena tawassul itu apa? Tawassul itu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali. Jadi berdoa kepada Allah, meminta manfaat, meminta dijauhkan dari madarat kepada Allah dengan menyebut nama nabi atau wali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, misalnya. Allahumma bijahi nabiyyina Muhammad hasil maqasidana, misalnya. Ini tawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad atau para nabi lainnya atau para wali. Di mana unsur ibadahnya? Apa ibadah itu? Ini masalah. Ini yang membuat kalian mengkafirkan orang yang tawassul, tabarruk, istighasah adalah karena kalian tidak paham tentang makna ibadah.
Kalian menganggap bahwa doa itu adalah ibadah yang dimaksud dalam apa namanya, yang dimaksud dalam ayat misalnya iyyaka na'budu. Ini yang menjadi masalah, yaitu kebodohan kalian terhadap makna ibadah. Insya Allah masalah ini juga akan kita bahas dalam pertemuan tentang ketika kita membahas tentang amaliyah. Ibadah itu bukan sekedar doa, ibadah itu bukan sekedar taat, ibadah itu bukan sekedar takut atau berharap, khauf atau roja, tetapi ibadah itu adalah ghayatut tazallul, aqsa ghayatil khusyu' wal khudu', puncak ketundukan, puncak perendahan diri. Itu yang disebut dengan ibadah. Itu yang nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Yang apabila ditujukan kepada selain Allah, maka pelakunya menjadi musyrik, jatuh kepada kesyirikan. Di sini yang menjadikan kalian kemudian konslet otaknya sehingga menjadikan mengkafirkan orang yang bertawassul, tabaruk dan istighosah yang berakibat terhadap pengkafiran terhadap Rasulullah, pengkafiran terhadap para sahabat, para tabi'in, para ulama dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nggak ada. Perlu kalian ketahui, nggak ada seorang muslim pun yang ketika mereka bertawassul, tabarruk dan istighosah itu meyakini bahwasanya nabi atau wali itu adalah pencipta manfaat atau pencipta mudarat. Tidak ada yang meyakini keyakinan yang seperti itu. Nah, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentang pembahasan ini. Kita katakan kepada orang-orang Wahabi. Yang pertama tadi sudah, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kemudian yang terakhir tentang tauhid al-asma was sifat. Kita katakan kepada mereka, konsep tauhid al-asma was sifat yang kalian katakan, yang kalian simpulkan adalah cara kalian untuk menyembunyikan akidah tajsim dan tashbih kalian. Ini cara kalian untuk mengkafirkan umat Islam, satu, dan cara kalian untuk menyembunyikan akidah tashbih dan tajsim kalian. Kalian berlindung dengan konsep al-asma was sifat dari tuduhan bahwa kalian itu adalah mujassim dan musyabbih. Dan hakikatnya kalian adalah musyabbih dan mujassim. Kita katakan seperti itu kepada orang Wahabi. Orang Wahabi biasanya dengan konsep al-asma wa sifat, mereka mengatakan, kami tidak mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan pada zatnya. Ini perkataan benar ya. Ini perkataan yang benar. Kami tidak mensifati Allah kecuali dengan sifat Allah, sifat yang Allah sifatkan pada zatnya. Perkataan ini perkataan benar. Tetapi apa maksud dari perkataan ini? Mereka mengatakan Allah itu duduk. Karena dalam Al-Quran ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu memiliki tangan. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan yadullahi fauqa aydihim. Tangan seperti ini, tapi nggak sama tangannya dengan tangan kita. Allah itu punya muka. Hanya saja mukanya beda dengan muka saya, muka kamu. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan fa'ina matuwallu fathama wajhullah. Kami itu mensifati Allah ya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, kata mereka. Ini mereka ingin menyembunyikan apa tasbih di balik kata-kata ini. Padahal apa? Padahal mereka itu sama sekali atau mereka itu benar-benar mereka itu musyabbih, betul-betul mereka itu mujassim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini terbongkar, kedok mereka ingin menyembunyikan paham tasbih mereka di balik pembagian tauhid menjadi al-asma was sifat. Dan hati-hati ketika mereka mengatakan Allah itu duduk, dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu klaim belaka. Karena istawa dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak. Ada 15 makna seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu. Kemudian kalian dengan ini mengkafirkan umat Islam yang mentakwil. Mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat dan hadis-hadis sifat mutasyabihat. Dengan konsep al-asma wa sifat, kalian mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan alasan bahwa karena Asy'ariyah Maturidiyah itu mentakwil ayat-ayat sifat mutasyabihat. Dengan dengan ini sebentar, mohon maaf. Mohon maaf, ini tadi ada sedikit masalah. Ya. Kita segera akhiri. Ini tadi ada kehabisan baterainya mau habis ya. Jadi segera kita selesaikan, tinggal sedikit bahwa dengan dalih pernyataan itu kalian mensifati Allah dengan duduk, mensifati Allah dengan bersemayam, mensifati Allah dengan memiliki anggota badan dan seterusnya. Padahal Allah tidak pernah mensifati zatnya dengan sifat-sifat tersebut. Nah, ini antara teori dan praktek itu berbeda. Teorinya kalian mengatakan kami tidak mensifati Allah dengan selain sifat-sifat yang telah Allah sifatkan pada zatnya, tetapi pada prakteknya kalian justru kebalikannya, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang nggak ada dalam Al-Quran dan nggak ada dalam hadis. Nggak ada duduk dalam Al-Quran, nggak ada semayam dalam Al-Quran, nggak ada muka anggota badan dalam Al-Quran. Tetapi kalian mensifati Allah dengan sifat-sifat itu. Kalian bersembunyi di balik kata-kata atau di balik pembagian tauhid menjadi al-asma was sifat, menyembunyikan akidah tasbih dan tajsim kalian. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada siang hari ini. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada, nanti langsung kita kita tutup. Saya kira mungkin tidak ada ya. Ini ada 1, mungkin bisa dijelaskan beberapa makna istawa dalam Al-Quran. Jadi ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, tetapi secara singkat bahwa istawa kalau dalam bahasa Indonesia itu istawa bisa berarti duduk, makna zahirnya. Istawa bisa berarti bersemayam. Istawa bisa berarti menguasai. Istawa bisa berarti sempurna. Istawa bisa berarti tegak lurus. Istawa bisa berarti matang atau masak, dan masih banyak makna-makna yang lainnya. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya adalah qahara, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy. Silahkan untuk merujuk pada rekamannya, mungkin ada di YouTube. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang masalah bagaimana cara memahami ayat-ayat sifat mutasyabihat. Sampai di sini mari kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.